Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Pantang seorang muslim jatuh 2 kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, pantas belum pengalaman. Besok lewat situ lagi jatuh lagi, goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Kita mau bicara keagungan Ramadan yang ditandai 3 hal. Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau gitu insya Allah kita aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai gesper ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Gesper. Ini sejak ada perkutut di rumah ini, bisnis bagus, perkutut. Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di Republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di Republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di Republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Fatimah, beramal kau.
Fatimah sholat, Fatimah puasa, Fatimah haji. Kalau kau tidak beramal Fat, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan, sudah Fat, kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang, selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta kenal gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya lain-lain. Orang buta pertama bilang, Pak, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta kedua ngotot, goblok itu Pak. Yang betul saya, gajah kecil panjang kayak ular. Kenapa? Yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, dua-duanya tolol Pak. Yang betul itu saya, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa. Karena yang dia pegang kakinya. Beginilah kita mengenal Islam. Seperti orang buta kenal gajah, frame of reference, kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah, sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah, sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas. Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, senyum di kulum. Oh, kau baru kenal kupingnya kok. Begitulah kadang-kadang kita baca Quran, ayatnya yang keras. Kesannya Islam itu sangar, Islam itu sadis, Islam itu perang. Di sisi lain ada yang adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting semua kita perlu. Rasul mengajarkan, la takun ratban fatuksara, wala yabisan fatuksara. Jangan lemah, nanti kau diinjak orang. Tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati. Lalu syariat juga punya tadrij fit tasri', tahapan dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran. Quran itu imam, kita ini makmum. Saya mau tanya, imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam dan kita makmum, kita ikut Quran. Jangan Quran diminta ikut kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, ambil. Haram menurut Quran, tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari berimam kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong, apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring.
lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak. Ibadah lain bisa dinilai, wah itu teman kita sodakohnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Penyakit yang namanya stres lalu menjadi stroke itu umumnya karena orang kehilangan keikhlasan. Tetangga sebelahnya beli TV, dia demam, panas dingin. Temannya naik jabatan, dia masuk rumah sakit. Temannya beli rumah, dia mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Marilah hidup dengan ikhlas. Beramal ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berpakaian ikhlas. Saya berpakaian ini karena perintah Allah menutup aurat, bukan karena tuntutan Ramadan. Kalau cuma tuntutan Ramadan, Ramadan saja bagus busana muslim. Selesai Ramadan kembali pusar merajalela. Menerima jabatan ikhlas, ini amanah dari Allah. Jabatan adalah alat untuk mengabdi, bukan cuma alat yang melahirkan kekuasaan dan fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab. Ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas, anggota DPR gajinya jelas, presiden, wakil presiden gajinya jelas. Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran